Selamat pagi, Prof. Dan Pagi, selamat pagi untuk teman-teman dokter-dokter sekalian, sejawat dokter sekalian. Pada pagi ini saya akan bacakan Yomen dari chapter 34 mengenai manajemen medis dan bedah pada hematom struktural kronik dengan pembimbing Prof. Dr. Sukorda Gede Bagus Mahadewa, spesialis bedah saraf konsultan SPY. Kita masuk ke epidemiologi. Dari epidemiologi ini, hematom struktural kronik itu merupakan kumpulan presektik hipodens atau isodens yang dominan di sepanjang konveksitas kalau kita ya, ini juga kita dapat bandingkan dengan struktural empiema dan hygroma. Ini kronik SDH ini merupakan biasanya itu merupakan penyakit daripada orang tua, kurang lebih kisaran usia dari 36 sampai 95 tahun. Dan ada rasionya itu di mana perempuan itu laki-laki banding perempuan itu 3:1. Terus insiden ini juga insiden dari kronik SDH ini kurang lebih sekitar 10:100 per tahun yang meningkat. Ini adalah patogenesis, di mana ini lapisan dura maternya, terus ada juga di bawahnya arachnoid dan pia mater di bawahnya, dan di bawahnya ini merupakan parenkim dari otak. Di sini patogenesisnya itu dia gambarkan skematik pendingen yang menggambarkan lapisan sel batas dura dan lapisan tipis sel dari dura antara dura mater dan arachnoid mater dengan adanya saluran koneksi antar sel itu yang rentan terhadap pemisah, sehingga ini di sini dapat menjadi penumpukan dari kronik SDH. Di sini adalah gambaran CT scan pada pasien dengan SDH kronik, di mana pada gambaran ini menggambarkan akut contoh evolusi akut yang menjadi kronik struktural hematom pada pasien dengan usia 90 tahun dengan penggunaan warfarin. Dengan pasien itu datang dengan kesadaran yang menurun. Pada gambar A itu ada pemandaian pada CT scan itu menunjukkan ada SDH dengan hiperdens dari sisi sebelah kiri. Dan pada gambar B itu tindak lanjutnya CT scan pada 9 hari pasca cedera. Itu ada struktural hematom isi dengan subakut, gambar dan pada gambaran C itu ada CT scan lanjut usia pada waktu 27 hari pasca cedera. Ini menunjukkan perluasan SDH dengan gambaran hipodens. Gambaran hipodens yang merupakan SDH kronik. Dengan ini cocok untuk evakuasi Burhol. Dari klinikal, pada klinikal kita dapat menjumpai beberapa gejala atau simptom. Gejala diantaranya ada gangguan gerakan dengan yang jatuh, terus ada kemunduran mental, gangguan mental, terus ada juga kelemahan pada anggota gerak badan, terus kebingungan akut, sakit kepala, terus juga ada rasa mengantuk dan gangguan bicara, ada juga
ada juga gangguan penglihatan juga dapat menyebabkan kejang, ada muntah juga. Di sini ada bukti yang menunjukkan bahwa prognosis itu dapat diprediksi dengan dengan GCS, dengan skor motorik GCS dan skala dari Rankin yang dimodifikasi saat masuk. Terus sebuah alternatif untuk GCS yang digunakan dalam banyak studi dari kronik SDH itu adalah sistem penilaian Mark-Walter. Meskipun secara historis populer, deskripsi ini agak tidak tepat. Oleh karena itu, dari penulis juga merekomendasikan kombinasi pemeriksaan yakni GCS, tanda-tanda logis vokal, dan ukuran hasil dari fungsional untuk memberikan pendekatan yang komprehensif untuk menilai pasien baik saat masuk dan untuk tindakan lanjutannya. Pada diagnosis ini pada pasien dengan kronik SDH ini kita harus melakukan CT scan agar kita dapat mengetahui apakah itu SDH-nya kronik, terus atau subakut atau akut. Terus pada SDH ini pada kronik SDH ini, kronik SDH itu terlihat berbagai kumpulan seperti hipodens di sepanjang konvesitas, tetapi mungkin memiliki komponen isodens. Ada juga komponen isodens atau hiperdens akut. Dari fitur yang dapat membantu itu pemindahan yang dapat membantu yakni dari antarmuka gray matter atau white matter. Turkus konvesitas untuk mencapai tabel bagian dalam tengkorak. Di sini MRI ini tidak memiliki peran yang sangat penting pada praktik. Di sini kami dapat melihat ada gambaran di mana itu gambaran yang itu adalah SDH yang homogen. Pada yang gambaran B ini itu merupakan SDH kronik yang bentuknya laminar. Terus pada gambar C itu merupakan SDH kronik yang separated. Gambaran kronik SDH yang terapik. Pada manajemen preoperatif ini pada pasien dengan tipikal yang menjalani intervensi bedah untuk kronik SDH ini itu biasanya itu merupakan pasien yang lanjut usia dengan adanya terus di mana mereka ini sering menggunakan obat-obat antikoagulan dan antiplatelet, sering memakai dan juga memiliki penyakit kardiovaskuler yang signifikan. Terus mereka harus menjalani di sini menjalani penilaian dari TS kita, yaitu anestesi menyeluruh untuk menemukan kesesuaian atau resiko anestesi nantinya. Terus pada penilaian itu kita penilaian pemeriksaan kardio respiratori yang dinilai, terus pemeriksaan darah rutin dan elektrokardiogram. Tes lebih lanjut itu seperti pemeriksaan elektrokardiografi mungkin diperlukan pada pasien tertentu. Terus di sini optimalisasi pada medis itu seperti pengobatan infeksi pada saluran pernapasan bawah serta bersamaan, atau optimalisasi obat vaskuler. Mungkin ini sangat diperlukan sebelum intervensi bedah atau sebelum. Ini adalah koreksi dari koagulopati atau trombopati, di mana pada koreksi ini, koreksi koagulopati atau trombopati sangat penting
untuk mengurangi resiko pendarahan selama intervensi operasi pada saat melakukan tindakan operasi. Terus di sini juga diperkirakan tindakan yang memiliki efek pada kronik SDH itu sendiri sangat pada tindakan pada kronik SDH itu biasanya tidak ada pendarahan akut yang berhenti. Namun pembalikan koagulopasi harus terjadi pada pasien yang dikelola secara neo apa secara non operatif untuk mencegah ekspansi lebih lanjut. Terus di sini juga paling sering itu koagulopati atau trombopati ini bersifat iatrogenic, yang mana antagonis vitamin C, vitamin K, misalnya warfarin dapat dibalik dengan menggunakan kombinasi dari PCC atau plasma beku dan vitamin K parenteral. Terus ini sebagian besar institusi juga memiliki protokol lokal untuk memandu dokter untuk pemeriksaan INR pasien atau untuk stadium klinis dan waktu intervensi bedah yang tertunda. Di sini juga untuk pasien dengan kronik SDH ini juga membutuhkan intervensi bedah yang membutuhkan intervensi bedah segera. Ini harus menyertakan kombinasi PCC dan vitamin K. Terus parenteral, idealnya INR harus diperiksa ulang sebelum operasi dan harus ini ada koreksi koagulopati juga masih lanjut, di mana untuk antikoagulan oral pedoman asosiasi Eropa Heart Treatment Association ini menyatakan bahwa pada penangkal yang terbaik jika kemungkinan pembedahan ditunda hingga 24 jam setelah pemberian dosis obat dan harus diperpanjang hingga 48 jam jika pasien memiliki gangguan ginjal dan gangguan inhibitor trombin langsung. Di sini jika terinfeksi mendesak, indikasikan secara klinis. Mungkin ada peralihan di sini juga berkenaan dengan terapi antiplatelet. Ada bukti yang mendukung penundaan pengobatan 7-10 hari untuk memungkinkan produktif trombosis yang berfungsi penuh. Terus ada dua terapi medis adjuvan yang digunakan untuk pengobatan kronik SDH, yakni steroid dan obat anti epilepsi. Terus di sini juga saat ini tidak ada bukti yang mendukung penggunaan obat antiplatelet profilaksis pada populasi pasien. Manajemen konservatif, di sini manajemen konservatif untuk kronik SDH itu ada konservatif dan operatif. Yang konservatif ini secara umum pengobatan non operatif ditawarkan kepada pasien dengan resiko operasi yang diyakini lebih besar daripada manfaat operasi. Terus termasuk pasien tanpa gejala dengan kumpulan kecil di salah satu ujung spektrum atau pasien dan pasien yang fungsi dasarnya yang buruk fungsi dasarnya yang sangat buruk. Terus selama perawatan awal upayanya harus dilakukan untuk membalikkan koagulopati atau trombopati dan pemberian steroid dapat dicoba. Terus setelah keluar CT scan ulang dapat dilakukan baik pada interval
interval tetap sampai resolusi hematom atau sampai menjadi gejala dan di mana intervensi bedah harus dilakukan. Alternatif pendekatan yang lebih pragmatis mungkin untuk memindai ulang hasil pasien jika dia sangat simptomatik. Terus apapun dari intervensi bedah itu perawatan bedah pada kronik SDH itu simptomatik menghasilkan perbaikan gejala pada pasien. Itu sangat cepat sekali, kurang lebih 80%. Terus ditambah dengan risiko bedah yang relatif rendah. Evakuasi bedah saat ini menjadi andalan pada manajemen pasien dengan kronik SDH. Ada tiga teknik pembedahan yang digunakan. Yang pertama yakni twist drill craniectomy atau TDC, melibatkan pembukaan burhole itu kurang lebih dari 10 mm yang dibuat dengan menggunakan burhole. Terus yang kedua itu burhole craniotomy. Di sini melibatkan pembukaan itu kurang lebih 10 hingga 30 mm. Dan ada craniotomy yang mana ini melibatkan pembukaan yang agak lebih besar. Yang paling sering kita gunakan yakni burhole craniotomy atau BHC ini. Ini adalah burhole craniotomy dengan indikasi pada BHC ini sejauh ini merupakan teknik yang paling umum digunakan di institusi manapun untuk kronik SDH, kecuali ada beberapa membran atau komponen akut yang signifikan pada hematom. Dalam hal ini craniotomy mini akan digunakan. Ini anestesinya itu biasanya dilakukan dengan anestesi, bisa anestesi general anestesi maupun lokal anestesi. Di sini tekniknya itu pasien dibaringkan terlentang pada sandaran kepala dengan serta bahu dimiringkan ke sisi kontralateral. Idealnya dengan lubang burhole frontal ditempatkan di bagian parietal. Di sini ini mungkin sulit dicapai pada pasien lanjut usia dengan leher yang kaku. Dalam hal ini operasi ini dan insisi yang berikutnya itu kurang lebih 7 cm. Biasanya ada satu lubang burhole frontal dan satu parietal, keduanya hanya di satu yang frontal atau bagian parietal itu keduanya hanya di atas dari garis temporal superior. Ini dari diskusi itu ketidakpastian tetap ada tentang sejumlah aspek teknik. Itu jumlah lubang burhole, meskipun tinjauan dari sistematik tidak memungkinkan perbedaan hasil antara 1 dan 2 lubang burhole. Ini cenderung membuat 2 lubang burhole di bawah general anestesi karena ini memberikan eksposur yang lebih baik sementara kurang invasif daripada craniotomy penuh. Ini penggunaan irigasi juga, penggunaan irigasi intraoperatif ini meskipun di sini cairan salin itu saat ini digunakan. Ada bukti juga bahwa penurunan kekambuhan dengan trombin dan aktivator plasmogen ini plasmogen itu jaringan sebagian untuk cairan digunakan untuk cairan irigasi. Terus pada penggunaan drainase, meskipun ada bukti yang berkualitas tinggi bahwa penggunaan drainase subdural itu mengurangi kekambuhan, bukti awal menunjukkan bahwa drainase subgileal dan subperiosteal itu mungkin sama
sama efektifnya, tetapi evaluasinya lebih lanjut ini yang kedua, tindakan yang kedua itu craniotomy pulmonar dengan indikasinya strategi yang kurang invasif ya. Dari Yeoman mengatakan ini sangat kurang invasif pada pasien dengan kolektif yang didominasi hipodens tanpa membran yang dianggap tidak cocok untuk anestesi general. Ini biasanya dilakukan dengan anestesi lokal. Tekniknya itu dapat dilakukan di samping tempat tidur, dan setelah injeksi anestesi lokal, satu atau lebih lubang burhole diputar untuk ya setelah injeksi anestesi lokal itu satu atau lebih lubang dibuat lubang bor. Terus dura dan membran luar itu kemudian ditusuk dengan jarum bor dengan bor, terus dan dilakukan sistem drainase di tempat, dan drain dapat dilepas setelah kira-kira 48 jam. Ini adalah gambaran dari sistem port evakuasi struktural. Adalah salah satu dari dua sistem sekrup yang berongga baru yang telah digunakan sebagai modifikasi dan teknik craniotomy twist asli. Sekrup ke tengkorak di Jackson Prats, yang mana di bawah sedikit tekanan negatif tren. Itu indikasinya tuh di sini disebutkan bahwa akut yang signifikan atau kronik SDH. Beberapa menggunakan anatomi sebagai anestesi dengan teknik di sini pasien dibaringkan dengan kepala di atas kiri kira-kira 45 derajat. Ada teknik burhole, frontal craniotomy itu berada di titik tertinggi dari kepala. Terus operasi tulang juga bebas dengan pada saat operasi itu ukuran dibuat dapat diidentifikasi hematom. Terus memberikan akses minimal, terus dan dura dan membran luar ini dibuka dengan rongga diirigasi secara bebas dengan salin dengan NaCl, dan saluran silikon saluran lembut dapat dimasukkan secara struktural, dan pada operasi tulang diganti dan didiamkan. Terus dry-nya itu dapat dilepas setelah 48 jam. Ini sangat tergantung pada pilihan teknik bedah. Meskipun sebagian besar ahli bedah lebih memilih untuk melakukan craniotomy atau craniotomy mini dengan anestesi umum, terus BHC atau TDC yang tadi sudah dilakukan dengan anestesi umum atau lokal. Di institusi itu dari penulis cenderung melakukan BHC dengan anestesi umum, kecuali ada kontraindikasi atau dianggap berisiko terlalu tinggi.
Terus meskipun risiko risiko dari medis umum mungkin lebih besar dengan anestesi umum, secara keseluruhan lebih nyaman bagi pasien dan ahli bedah. Terus anestesi umumnya dikaitkan dengan stres fisiologis yang lebih sedikit dan dapat mengurangi lama rawat inap dan penundaan antara masuk dan operasi. Di sini dalam beberapa tahun terakhir sedasi sadar telah muncul sebagai perantara yang layak, terus memfasilitasi kenyamanan pasien sambil mengurangi resiko yang terkait dengan anestesi. Ini adalah outcome-nya atau hasilnya. Di sini dari penelitian pada tahun 2003 pada outcome-nya itu kalau pada morbidity lebih kecil pada operasi burhole craniotomy, terus pada paling kecil morbidity-nya itu pada wrist drill craniotomy. Terus yang sedangkan rekurensinya itu paling rendah pada tindakan craniotominya. Terus untuk mortality ini menunjukkan yang paling kecil itu dengan tindakan burhole craniotomy. Terus pada tahun 2012 juga dilakukan penelitian mortality yang paling kecil itu pada burhole craniotomy dengan angka rekurensinya itu juga paling kecil dan angka morbidity-nya juga morbidity-nya agak tinggi 9,3. Pada tahun 2014 pada penelitian 2014 ini pada tindakan dengan craniotomy itu mortality-nya paling kecil sekali 3,5%. Dan pada kalau craniotomy itu mortality-nya 6,8%. Dan pada tindakan kalau dilakukan tindakan craniotominya itu sekitar 3,6%. Ini perawatan pasca operasi. Perawatan pasca operasi itu pasien harus banyak istirahat, terus untuk mempromosikan mobilisasi dini dan dapat mengurangi komplikasi. Di sini dan sebuah penelitian besar, penelitian juga itu sangat besar dengan kontrol historik ini tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kekambuhan terapi peningkatan komplikasi medis. Di sini juga dalam praktik membatasi dan secara aktif mendorong mobilisasi segera dan memang harus segera dan ini seperti semua pada pasien rawat inap di rumah sakit, semua pasien dengan kronik SDH dengan gangguan mobilitas itu harus menerima tromboprofilaksis. Dan juga di sini untuk mencegah tromboemboli harus diterapkan pada semua pasien saat masuk rumah sakit jika tidak dikontraindikasikan. Dan pada heparin juga dan heparin dengan berat molekul yang rendah dengan dosis profilaksis juga harus diresepkan jika pasien tidak dapat bergerak pasca operasi. Terus jika terain dibiarkan pasca operasi itu pasca operasi dan heparin dengan berat molekul rendah dapat dimulai setelah trainnya dilepas. Ini follow up yang tindak lanjut yang harus perlu diketahui itu ini pasien dengan kronik SDH ini umumnya dipulangkan dari rumah sakit
saat bergerak atau kembali ke fungsi awal atau kembali ke fungsi normal. Terus pada CT scan awal pasca operasi, rutin tidak dilakukan kecuali jika diindikasikan secara klinis. Terus pada pasien juga terlihat klinis 2 sampai 3 bulan. Klinisnya dilihat 2 sampai 3 bulan dengan CT scan untuk menyaring pengumpulan sisa gejala yang ada. Terus pada tahap ini sebagian besar pasien dipulangkan dengan dipulangkan bila sudah terjadi kesembuhan. Komplikasi dan prognosis, mungkin komplikasi yang paling penting pada kronik SDH ini adalah kekambuhan atau rekurensi yang memerlukan operasi ulang. Karena setelah terbukti mempengaruhi hasil fungsional pasca operasi dan untuk kualitas hidup. Dari tingkat kekambuhan dalam literatur itu sangat bervariasi, ada 0 sampai 76%. Tetapi pada konsensus kontemporer itu ada bahwa tingkat reoperasi adalah 10 sampai 20%. Terus komplikasi khusus pada prosedur ini cedera otak vokal, terus ada pendarahan subdural atau intrakranial akut pasca operasi, kejang atau infeksi tanpa pembedahan, terus ada empedema subdural dan tension pneumocephalus. Komplikasi non beda itu bisa terjadi infeksi yang didapat di rumah sakit atau tromboemboli vena atau infak miokard dan stroke. Mortalitasnya itu berkisar antara 0 dan 32% dan morbiditas antara 0 dan 25%. Meskipun angka kontemporer menunjukkan bahwa mortalitas operasi berkisar sekitar 2 hingga 5%. Ini adalah penelitian untuk masa depan, di mana penelitian masa depan itu hematom struktural kronik ini metodologi percobaan itu mendorong untuk meningkatkan jumlah uji coba terkontrol acak berkualitas tinggi dan mendorong untuk menyeragamkan ukuran hasil dengan pengembangan rangkaian hasil untuk uji coba di masa mendatang. Pada teknik pembedahan, perbaikan indikasi untuk perbedaan teknik untuk sampai pada strategi individu untuk pengobatan kronik SDH dan mengembangkan dan mengevaluasi teknik atau mode yang sistematik. Terus terapi adjuvan ini secara sistematik mengevaluasi peran steroid sebagai adjuvan atau monoterapi. Evaluasi lebih lanjut terapi medis seperti ACE inhibitor dan asam glutamat khusus untuk pasien yang cocok untuk intervensi bedah. Terus yang berikutnya perawatan pasca operasi ini sebenarnya menilai efek rehabilitasi intensif dan manajemen multidisiplin pasien. Pada pasien lanjut usia pasca operasi untuk meningkatkan hasil fungsional dan jadi di sini kesimpulannya kronik SDH simptomatik paling baik diobati dengan evakuasi dengan operasi dan meskipun pada burhol kraniotomi secara umum diterima sebagai lini pertama untuk perawatan bedah di seluruh dunia. Dan selain itu ada kebutuhan untuk lebih mendefinisikan peran terapi adjuvan seperti steroid dan juga meningkatkan bahwa beban kronik SDH ini akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Ada kebutuhan untuk meningkat hasil untuk kondisi bedah saraf pada umumnya saat ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yosep sudah menjelaskan filosofinya ya tentang kronik struktural, state of the art. Saat ini penanganannya ada 3 jenis, operasi, prognosisnya, dan future risetnya. Silakan kalau ada pertanyaan dari residen, koas boleh ya. Residen bedah saraf, koas, silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Dr. Yosep. Selamat pagi, Prof. Gung, Dharma, silakan. Yang Dharma, izin bertanya kepada Dr. Yosep. Terima kasih Dr. Yosep atas presentasinya. Saya mau bertanya, Dr. Yosep, ini untuk bagaimana perbandingan outcome terapi konservatif dan operatif pada kasus SDA kronis. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Dharma. Outcome untuk pasien dengan tindakan operasi dan tindakan konservatif, outcome-nya di dalam domain ini tidak disebutkan secara pasti, tapi outcome lebih bagus itu secara tindakan operasi borehole drainase. Ya benar Yosep. Jadi sudah dibuat di kesimpulan bahwa treatment yang kita sepakati untuk kronik subdural hematom adalah surgery. Either way, mau twist drill, mau borehole, mau craniotomy, silakan. Tapi umumnya dipilihkan yang borehole craniotomy ya. Sudah jelas itu. Jadi tidak ada tempat untuk konservatif pada kronik subdural hematom. Medical treatmentnya itu bisa sebagai adjuvan, sebagai neoadjuvan itu istilahnya ya. Bisa dipahami nih, Bung Darmo? Ini Prof, semua Prof sudah saya pahami ke Prof. Jangan dikonservatif, pilihannya surgery. Nah, inilah konklusinya. Nah, silahkan surgery mau pakai twist drill itu udah kuno itu, kayak bor tangan itu. Mata bornya kayak mata bor kayu itu loh, tapi steril. Jadi bolongnya betul-betul di bawah 1 cm, persis selebar drain yang 8 mili ya, 8 gauge, 8 G itu. Zaman dulu itu, sekarang udah ada lagi di mana nyarinya. Yang sudah gampang dicari adalah borehole, baik itu borehole kanan maupun borehole maupun menggunakan dinamo drill itu ya. Tapi size-nya 2-3 cm, lebih gede dia. Yang terakhir craniotomy ya buka, tapi kan sudah dibahas sama Yosep. Ada kasus-kasus yang recurrent yang besarannya disepakati 20%. Meskipun rentangnya 0 sampai 76, kita nggak pakai itu, disepakati 20% itu ya tadi sudah Yosep sampaikan. 20% pada yang recurrent baru di craniotomy gitu ya Gong Darmo ya. Nah, kemudian angka kematiannya meskipun rentangannya sangat lebar disepakati 2-5%, 5% lah bilang ya. Kalau ada yang nanya kunapi kemungkinan prognosis yang tidak mortalitas sekitar 5% itu bisa Anda sebutkan. 95 bagus ya. Pada yang di borehole juga 80% bagus. 20% recurrent sehingga dilakukan craniotomy. Yang disepakati sekarang tidak di craniotomy pada pertemuan pertama, pada rekarensi baru di craniotomy-nya. Silakan. Ada lagi pertanyaan bagus pertanyaan itu Narmo. Iya, semua Prof atas arahannya Prof. Siapa lagi yang baru? Wiki, Ranu, kemana ya? Selamat pagi Prof. Ini Prof. Silakan Denny. Izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya Prof. Prestasi sangat luar biasa dari Dr. Mote. Izin bertanya Dr. Mote, pada tindakan pasien yang akan dilakukan operatif, apakah ada perbedaan antara dilakukan pada single borehole atau double borehole? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih Dr. Mote. Terima kasih Prof.
Halo. Ya, terima kasih Dr. Denny. Mungkin pertanyaannya satu hole atau dua hole gitu deh. Gitu, maksudnya kan biasa kan kita operasi menggunakan double borehole, ada yang menggunakan single borehole, apakah ada perbedaannya? Gitu. Terima kasih dokter. Dari segi outcome, terima kasih dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini dari buku Yomen yang Tiang baca itu sangat yang paling efektif itu harus dilakukan dua hole. Cuma saya kalau misalnya kita lakukan tindakan kalau satu hole tergantung luas dari kronik SDH itu. Gimana Denny, bisa dipahami? Itu gitu, Prof. Suaranya Denny, kamu lagi makan atau lagi ngemot permen? Izin Prof, yang lagi di OPBS, mungkin sinyal di OPBS. Sudah dipahami jawabannya? Ampun Prof. Jadi standarnya sekali lagi 2 hole seperti yang disampaikan Yosef ya. Standar borehole maupun twist drill 2 hole supaya Anda bisa irigasi sekaligus connect ya, yang dari di paretal misalkan paretal depan dan belakang gitu ya. Meskipun 2 hole, drainnya 1 ya, bukan 2 drain, nanti nggak ngerti kalian 2 hole 2 drainnya nggak 1 drain yang dipasang yang di posterior ya, dibandingkan dengan yang 1 hole. Namun pada meta analisis 1 dibanding 2 hole hasilnya juga tidak jauh bermakna berbeda, 11-12 lah ya. Cuman kita kembalikan standarnya 2 hole. Mau pakai 1 hole gimana? Silahkan, expert judgment itu. Kalau udah spesialis, males kalian terlalu banyak yang 1 hole silahkan. Tapi standar pada pendidikan 2 hole. Jelas ya? Jangan lagi ditanya-tanya lagi 2 hole 1 hole, 2 hole 1 hole ya. Jelas ya Denian? Gitu Prof, jelas Prof. Ada lagi pertanyaan? Sukses Prof, ini dengan Glenn Prof. Izin bertanya untuk Dr. Yosef. Dr. Yosef, ini kan untuk SDH kronis ini seperti yang dijelaskan di Human ada beberapa tipe dia, baik yang homogen isodens, kemudian trabecular, layering. Kira-kira apa ada perbedaan dari patofisiologi yang menyebabkan terjadinya beberapa tipe ini sendiri? Dan seperti yang dijelaskan itu tingkat rekurensi daripada masing-masing tipe ini pun berbeda. Kira-kira faktor apa yang menentukan terjadinya perbedaan daripada tingkat rekurensi ini sendiri, dan penata laksanaan yang terbaik untuk apakah ada penata laksanaan yang berbeda daripada masing-masing tipe ini, ataukah secara menyeluruh hanya dilakukan borehole 2 lubang yang efektif untuk tindakan penata laksanaan daripada borehole drainase penata daripada SDH kronis ini sendiri. Mungkin sekian pertanyaan yang Prof. Terima kasih Prof. Coba ulang Len, sorry saya terdistract tadi. WA Prof. Jadi pertanyaan Tiang ini berkaitan dengan beberapa jenis tipe daripada SDH kronis sendiri ini Prof. Ada yang homogen, kemudian trabecular, layering. Apakah ada patomekanisme sendiri yang membentuk sehingga yang berbeda sehingga bisa terbentuknya beberapa tipe daripada SDH kronis ini sendiri. Yang kedua adalah tingkat rekurensi daripada tipe-tipe SDH kronis ini sendiri kan berbeda-beda juga dia Prof. Meskipun sudah dilakukan tindakan, tapi ada beberapa tipe yang tingkat rekurensinya lebih tinggi. Apakah ada faktor yang menyebabkan sehingga terjadi perbedaan rekurensi daripada
SDA kronis ini sendiri, dan kira-kira penata laksanaan ada penata laksanaan khusus nggak untuk tipe-tipe tertentu yang memang mempunyai rekurrensi lebih tinggi? Mungkin sekian pertanyaan Tiang, Prof. Ya, pertanyaan satu tapi ada subnya A, B, C, D nih. Silakan, mudah-mudahan ngerti Yosef. Oke, baik, terima kasih untuk Dr. Glenn. Pertanyaannya, bagaimana kita cara membedakan dari tipe-tipe ini. Kalau untuk patofisiologinya, jadi yang ditanya kenapa ada tipe homogen, trabekular, layering. Ya, mungkin Nika tergantung durasinya berapa lama. Berapa hari teridentifikasi. Pada yang homogen, pada yang trabekular, persepta, layering. Apa yang Yosef baca di Yoman, silakan. Nika ini nah ini dah kenapa ada perbedaan Yosef, ada yang homogen, laminer, trabekular. Mungkin apa namanya kegagalan dari konversitas dari ini, Prof. Ya, kalau yang homogen itu jadi anak kan gitu. Kali SDH tipis terjadi pseudokapsel. Kalau yang laminer ada trauma lagi dalam proses penyembuhan dan ada perdarahan baru lagi dalam tetangganya masih proses pseudokapsulasi, lagi kebentuk, lagi bleeding di tempat lain. Yang separated memang dua mekanisme terpisah, itu yang satu masih baru, yang satu sudah selesai proses kapsulasi. Ya, masalah timingnya, masalah repetisi injurinya, masalah waktu timing terjadi repetisi injuri sama masa pembentukan beda ya. Ada yang sudah jadi SDA kronis, ada yang masih subakut gitu. Ada yang rekarensi dalam prosesnya, proses pseudokapsel dan kronik subdural terjadi, bleeding harusnya sudah selesai karena gangguan PT-APT tadi belum di burhul, sudah recurrent ya gitu. Itu yang membedakan sehingga terdapat perbedaan dari pembentukan membran-membran kapsel di dalam kapsel. Yang satu membrannya sudah matang, yang satu baru terbentuk. Pokoknya setiap ada perdarahan baru lagi dibungkus sama tubuhnya. Nah, jelas ada perbedaan sedikit penanganannya, Yosef. Apa kira-kira bedanya?
sedikit aja. Kalau untuk penanganannya tetap borehole dry. Ya, tetap borehole tapi memasang borehole-nya kira-kira gitu. Kalau yang homogeneous itu borehole-nya tetap 2 lubang gitu. Kalau Ya, yang semua tetap 2 lubang. Semua tetap 2 lubang. Cuman pada yang homogeneous kan asik aja naruhnya. Kalau pada yang tipe sparated ya harus dipaskan, satu di depan, satu di belakang di tempat yang terseparasi, jangan di satu lokasi yang kadang-kadang separasinya nggak pas tengah-tengah gitu loh. Kalau yang homogen kan enak lah taruh depan belakangnya. Nah, kalau yang separated pastikan satu di tempat yang hipo, satu lagi di tempat yang masih subakut kan. Lokasinya kurang lebih sama, cuman hitung-hitungannya biar tahu ya. Nah, kalau yang laminar itu ada lapisan yang harus dicoblos pada saat memasukkan drain ke irigasi. Kalau ada septa, dorong drainnya drain dari depan, dorong lebih dalam, drain dari belakang, dorong ke depan lebih dalam biar menembus kira-kira septanya. Tidak bermakna perbedaan pekerjaan, tapi kita tahu ini ada septa, coba coblos septanya gitu. Memastikannya gimana sudah tercoblos dan tidak. Pada saat irigasi dari anterior, airnya keluar, air cuciannya keluar dari posterior kan gitu ya, Sep. Iya. Kalau belum berarti masih terseparasi dia. Nah, coba pakai mandarin halus. Kalau keluar udah separasinya sudah tembus dia. Septa atau separasi laminarnya sudah bolong ya. Tapi drainnya cuma satu pasang di posterior. Kan. Kalau untuk trabekular nggak ada bedanya ya. Sama. Prognosisnya katanya Glenn gimana? Apa bedanya? Yang mana prognosisnya lebih baik, lebih jelek? Silakan, Yosef. Kalau untuk prognosis biasanya yang lebih baik biasanya itu yang pada kalau untuk prognosis, coba kasih tahu Glenn prognosis apa kira-kira dari laporan di Oman. kalau di Oman ini prognosisnya baik jika dilakukan semuanya akan membaik. Ya, itulah makanya rentang prognosisnya itu kan berbedanya lumayan jauh, misalkan 0 sampai 76%. Jadi recurrency ya, karena perbedaan tipe ini ya, yang jarang menimbulkan recurrency ya jelas yang homogen, yang sering bikin recurrency jelas yang lamellar atau yang berbatas-batas itu loh ya. Karena tidak semua bisa skill surgeon, tidak semua bisa bolongi septa itu dengan mandarin halus atau dengan kateternya sendiri didorong sambil masukin air biar masuk dari anterior keluar dari posterior. Tapi overall tidak ada penelitian lebih lanjut yang membedakan angka-angka berdasarkan tipe ya, Mas.
Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Gimana yang nanya, Glenn? Halo. Halo, ada lagi pertanyaan? Glenn, yang nanya sudah. Ya Prof, sampun Prof. Terus maaf atas penjelasannya Prof. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih buat Joseph ya. Saya kira sudah lengkap dan ya meskipun kronik subdural dianggap hal yang lumrah dan biasa, tapi banyak filosofi yang bisa diungkap sama Joseph. Mudah-mudahan bisa semua banyak belajar dari presentasi ini ya. Silakan PPT-nya di-share di grup presiden supaya nggak lagi buka Yoman gitu loh. Jadi Prof Sri minta kalian meringkas Yoman itu bukan untuk masing-masing, tapi saling baca gitu ya. Joseph sudah meringkas, nanti dibaca oleh temannya, Dede dan siapa, Usadi gitu loh, dan seterusnya. Sehingga seperti kalian ditugaskan makan seekor gajah kan sulit. Mana makan seekor gajah, tapi bisa kalau kalian kerjakan keroyokan. Inilah ilmu berdasar saraf itu kita anggaplah sebesar gajah. Perut kita kan kecil, kalau ditelan bulat-bulat ya otomatis kita yang meninggal ya. Nggak bisa. Tapi kalau kalian cicil, makan telinganya dulu, makan hidungnya dulu, makan kakinya, makan punggungnya, makan daging hamnya, dan seterusnya lah. Jeroannya dan sebagainya. Airnya habis dengan dicicil, dengan dibuat potongan kecil-kecil, bersama-sama keroyokan. Akhirnya ilmu berdasar saraf yang dari 300-an, 324 atau 302 chapter itu ya bisa kalian konsumsi dengan baik dan rata-rata terabsorpsi kan itu ya. Itu tujuannya. Kalau tidak akan terbaca, saya berani jamin tidak akan terbaca. Makanya minta tolong, kalau ada Yoman tolong hadir, itu sudah membantu kalian membaca satu bab yang luar biasa banyaknya ya. Terima kasih untuk yang mau meresume dan mempresentasikan ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri ya pertemuan ini, sudah sampai siang ini ya. Sekali lagi selamat tahun baru, semoga di tahun 2022 tetap sehat kita semua dan lancar melaksanakan tugasnya. Saya akhiri ya. Terima kasih, Prof. Matur sesama, Prof. Terus semua Prof. Selamat tahun baru, Prof. Selamat untuk yang sudah lulus nanti yudisium tanggal 3. Selamat untuk yang selesai stase lagi 1 hari besok di bedah dasar. Selamat datang di bedah saraf. Sampai bedah saraf harus tambah serius. Waktu kalian cuma 6 bulan untuk ujian tembok tinggi. Jangan sampai kalah dengan angkatan Dede dan kawan-kawan ya. Dan selamat bagi yang naik bedah saraf lanjut 4, itu lurahnya bedah saraf. Habis sudah ya, bedah saraf lanjut 4 itu terakhir. Dan tidak ada lagi, tinggal chief itu sebagai perwakilan spesialis dalam hal manajemen, dalam hal operasi, dalam hal keilmuan ya. Di ilmu terakhir maksimumnya bedah saraf lanjut 4. Di tingkat chief itu tinggal tesis, siapan ujian POT ya. Nah, lewat dari bedah saraf lanjut 4, akhir dari stase bedah saraf lanjut 4, lurah akan menjalani tembok tinggi kedua. Itu siap-siap, jangan bilang saya belum ngasih tahu ya. Juli 2022 tembok tinggi kedua. Usahakan konsisten speed dan kemampuan
membaca dan keterampilannya ya. Yang lain yang sudah naik otomatis ke berdasarkan lanjut selanjutnya, selamat. Jangan lupa nilai-nilai stase diminta, jangan numpuk-numpuk ngutang ya. Itu yang datang dari bedah dasar, diberi waktu 6 bulan untuk melengkapi semua nilainya sebelum ujian tembok tinggi pertama ya. Jangan sampai nilai onkologi nggak keluar sampai setahun. Nah, untuk kalian yang malas itu nggak keluar nilainya, nggak ada ampun, itu nggak bisa kalian ujiannya. Saling mengingatkan ya. Baik, saya akhiri. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi.